Lalu pemirsa, ambisi besar Kaisang Pangarep sebagai Ketua Umum PSI, apakah untuk perkuat agenda politik Jokowi dukung Prabowo? Kita akan membahas lebih lanjut bersama dengan pengamat politik Effendi Ghazali. Selamat sore, Bang Ege. Selamat sore, Vera. Selamat sore, para pemirsa. Ya. Oke, Bang Ege, bagaimana membaca misi besar di balik anak bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep sebagai Ketua Umum PSI? Apakah ini strategi memperkuat agenda politik Jokowi di Pilpres 2024 ini? Yang pertama, saya ingin mengatakan itu adalah hak dari Kaisang maupun Gibran ya, untuk seperti kata Pak Jokowi memilih partai politiknya masing-masing. Kalau mau menusuk tajam kepada pertanyaan Vera tadi, maka jawabannya adalah, kan sebetulnya Bapak Joko Widodo sudah tahu persis dengan data intelijen yang dia sampaikan, apa yang ada di dalam perut seluruh partai. Maka poin ketiganya, dia sudah tahu sebetulnya kalau nanti Kaisang ke sana, maka PSI itu akan menuju kemana. Nah, tentu saja ada pertanyaan keempat atau pertanyaan susulan, apakah Kaisang ini masuk ke sana untuk merubah apa yang sudah diketahui oleh Pak Jokowi, sehingga misalnya nanti kan akan menjadi sesuatu yang menarik, akan muncul kesan netral, yaitu Gibran menyatakan mendukung Ganjar, kemudian mungkin Kaisang diarahkan untuk mendukung yang lain, itu bisa menjadi sesuatu kesan netral dan baik bagi Bapak Joko Widodo. Walaupun masih ada catatan yang kelima, mungkin kalau saja MK memutuskan dan kemudian Gibran berpasangan dengan Prabowo, maka akan menjadi unik ya. Jangan-jangan nanti betul pada sisi lain Kaisang yang bersama PSI-nya ke Ganjar, supaya ini terlihat netral dan independen bagi seorang Joko Widodo. Jadi hanya ingin untuk terlihat netral, ataukah memang sebetulnya Jokowi yang mendukung Prabowo begitu? Jadi Kaisang memang disiapkan untuk agenda politik Jokowi memenangkan Prabowo sebetulnya? Sekali lagi tentang hal itu hanya Pak Jokowi yang tahu, karena seluruh data intelijen sudah ada pada Pak Jokowi dan seluruh isi perut partai diketahui oleh Pak Joko Widodo. Tapi kalau kita melihat dari apa yang terjadi dari hari ke hari, walaupun mungkin dicoba bantah secara formal normatif oleh Bapak Joko Widodo, memang Bapak Joko Widodo agak lebih sering bersama dengan Bapak Prabowo gitu ya. Nah, sementara ini kan kita masih di persimpangan jalan, apakah Gibran bisa maju bersama dengan Pak Prabowo? Silakan Vera. Oke, walaupun memang tadi Bang Ege katakan yang mengetahui adalah Pak Jokowi, data intelijen juga Pak Jokowi yang pegang begitu ya. Tapi skenario yang terbaca oleh Bang Ege ini, apakah hanya berhenti sebetulnya sampai mendukung Prabowo saja kalau kita duga-duga tadi ya, atau sampai kepada menempatkan sang putra menjadi cawapres misalnya jika putusan MK meloloskan batas usia minimal 35 tahun, tadi juga di awal sempat disinggung oleh Bang Ege. Kalau saya berharap Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan ya judicial review yang diajukan oleh beberapa kelompok itu, bukan karena isi judicial review itu terhadap konstitusi, malah isinya saya setuju, yaitu bahwa tidak bisa sewenang-wenang tanpa sebuah alasan yang jelas kenapa wakil presiden itu harus 40 misalnya. Namun menurut saya pengajuannya keliru. Pengajuannya keliru itu yaitu mengapa 35 gitu. Seakan-akan suatu usia yang dicocokkan dengan orang tertentu. Nah, kalau itu terjadi, jadi artinya Prabowo maju bersama dengan Gibran, tentu dibutuhkan sebuah meta komunikasi, komunikasi lanjutan selain dari fakta nanti Prabowo maju bersama Gibran. Akan elok ya terlihat kalau misalnya salah satu dari putra Pak Jokowi lain, ya sekali lagi mudah-mudahan saya bisa salah dua-duanya, ini diharapkan ke kelompok yang lain sehingga terlihat bahwa kebebasan yang diberikan kepada anak-anak atau putra Jokowi ini setelah mereka berkeluarga itu bisa dijalani dengan baik. Dan kebetulan genre yang dipegang atau diambil oleh Kaisang ini adalah genre yang baik, yaitu partai anak-anak muda ya yang berusaha memenuhi ada 6 penjelasan Kaisang pada saat dia berpidato sebagai ketua umum. Oke, Bang Ege, dugaan publik tuh begini, jadi PSI ini memang disiapkan menjadi kendaraan politik untuk Gibran bahkan gitu ya. Mengaitkan dengan yang terkini, Sekjen PBB mengusulkan Gibran sebagai cawapres Prabowo. Kemudian juga politikus Gerindra Riza Patria mengatakan Gibran ini kandidat favorit cawapres Prabowo. Benarkah demikian Bang Ege?
Kalau PSI kan relatif nggak bisa langsung mengusung ya, hanya mendukung Ya. karena tidak punya suara di parlemen. Jadi saya rasa kalau Gibran dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, saya rasa Prabowo dan apalagi tadi sudah disampaikan oleh PBB ya untuk mengatakan Prabowo itu salah satu cawapres usulan mereka selain Bang Yusril adalah Mas Gibran. Jadi yang mau saya katakan tanpa PSI pun sebetulnya Prabowo Gibran itu bisa terwujud kalau MK sudah mengusulkan. Justru Kaisang dalam meta komunikasi saya melihat bisa disiapkan untuk dua hal. Yang pertama, memang ini genre dari politiknya Kaisang ya, pidatonya menurut saya cukup baik walaupun di sana sini disampaikan dengan gaya anak muda. Dan yang kedua, Vera dan para pemirsa, itu justru bisa jadi pengimbang kan, bahwa Prabowo maju bersama Gibran, sedangkan Kaisang dengan PSI misalnya pada akhirnya mendukung Ganjar. Jadi akan terlihat bahwa Bapak Joko Widodo itu seperti yang kita ketahui pada Oke. hari-hari ini, dia lebih banyak bersama Prabowo, tapi kalau ditanya sebagai kader PDIP ya bersama Ganjar, kurang lebih begitu. Oke, jadi masih banyak kemungkinannya begitu ya. Tapi Bang Ege privilege sebagai anak presiden yang bisa instan menjadi ketua umum partai kalau kita bahas Kaisang ya begitu ya. Tapi pertanyaan besarnya adalah dengan figur Kaisang ini, bisakah sebetulnya menjamin PSI bisa lolos ke parlemen di Pilpres di pemilu 2024 ini? Ya, saya itu selalu ya, bahkan di YouTube saya mengucapkan selamat bagi Kaisang, kemudian bagi partainya. Hanya yang sangat penting saya coba berkali-kali evaluasi ketika saya menonton pidato pertanggungjawaban itu adalah persis seperti pertanyaan Vera, bagaimana kalau dia bukan anak presiden? Apakah tepuk tangan meriah, sambutan, segala macam tertawa itu juga selepas itu atau sehebat itu atau tidak gitu. Nah, yang kedua, dalam konteks Kaisang ini sekali lagi selamat, tapi saya suka berkali-kali berusaha mempertanyakan janganlah ada kisah-kisah yang agak mirip dengan kerajaan-kerajaan gitu ya. Jadi perilaku anak-anak presiden atau anak-anak raja tepatnya itu menjadi menarik ketika membahas misalnya kapan Anda bisa bertemu Bapak Presiden? Oh, kalau saya kan bisa lewat pintu belakang gitu. Enggak, yang itu boleh buat bercanda sekali dua kali saja. Tapi kan bukan itu. Saya malah lebih tertarik pada misalnya poin ketiga dan poin keempat dari pidato Mas Kaisang itu ya, bahwa partainya itu harus optimis, kemudian harus menjadi partai yang gembira dengan penuh integritas. Bukan pada kita tertawa, kita tepuk tangan karena dia adalah anak presiden. Sekali lagi, kalau dia bukan anak presiden, apakah pidatonya, tepuk tangan, tertawanya itu ya, semuanya kita sambut seperti itu, atau mungkin sepertiga dari itu. Nah, dalam konteks itu, kita seakan-akan berhadapan dengan seorang putra dari raja. Itu yang sedang kita coba hindari. Lebih baik pertanyaan atau ungkapan-ungkapannya. Bercanda boleh, sudah waktunya selesai bercanda gitu ya. Nah, sekarang lebih pada bagaimana isi yang akan dibawa oleh PSI ini, karena sekarang misalnya ya, ketika teman-teman PSI ini berada di Hambalang, kadang-kadang kita suka berpikir bagaimana anak-anak muda ini bisa begitu rupa bergabung dengan para politisi senior ya, untuk tidak menyebut berbeda sekali dengan genre mereka sebagai anak-anak muda ya, apalagi menegakkan sesuatu yang gembira, yang baru, jauh dari korupsi, Oke. berintegritas dan lain-lain. Oke, kita harapkan semoga Kaisang menyimak diskusi kita pada sore hari ini, Bang Ege. Mungkin butuh juga konsultan Ya, politik kali ini. Terima kasih Bang Ege sudah bergabung sama kami di Berita Pemilu. saya sedikit aja, saya ajak bahwa tampil juga di acara-acara yang serius ya. Kami mau mengadakan Mujadalah Kiai Kampung misalnya 28 Oktober Ya, nanti di Malang. oke. Tampillah sebagai anak muda untuk sama-sama berbicara, tidak di ruangan yang penuh dengan kenyamanan begitu ya, tapi keluar dan belajar. Intinya masih ada waktu untuk belajar menjadi ketua Baik. umum partai anak muda yang baik ya. Masih ada waktu dan kita lihat ya apakah betul dengan posisi Kaisang sebagai Ketua Umum PSI bisa menjamin bahwa PSI bisa lolos ke parlemen di 2024 ini. Terima kasih Bang Ege, selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.